Ya, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam kali warahmatullahi. ya, jadi kali ini eh, kami bertiga dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau akan mendiskusikan dan ataupun ada sebuah pertanyaan waktu itu yang akan menjadi pertanyaan juga. Ya intinya menjelaskan lah tentang materi yang sudah kita buat, yaitu pada mata kuliah psikologi abnormal, abnormal, ya benar ya. Ya. Ya, yaitu pada kelompok 7 yang bertemakan dissociative disorder. Ya, dissociative disorder. Ya. Pada teman-teman semuanya yang belum pernah mendengarkan ataupun belum pernah mengetahui penjelasan ini, disimak baik-baik karena kita di sini akan menjelaskan ya. Di sini saya sendiri Wahyu Amarullah dan ada dua teman saya di sini yaitu Quratul Aini dan juga Sulhah Indar. Ya teman-teman, tidak usah panjang lebar lagi, kita akan memulai penjelasan kali ini dari yang awal dulu ya, dari penjelasan dulu. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya dissociative disorder itu. Kalau teman-teman pernah tahu, ini tuh biasa dibilang dengan aktivitas mental atau gangguan mental ya, gangguan mental yang mana bisa merubah karakter atau kepribadian seseorang. Nah, dalam artiannya, disosiasi adalah terpecahnya aktivitas mental yang spesifik dari sisa kesadaran normal, seperti terpecahnya pikiran atau perasaan dan dari perilaku. Misalnya ketika kita bosan mengikuti kuliah, kemudian dampaknya apa? Kita melamun, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan disosiasinya. Kemudian, dissociative disordernya itu apa? Yaitu dikenal dengan gangguan kepribadian ganda. Ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya mengenai tentang penyebutan kepribadian ganda. Nah, ada juga kan di film-film gitu. Seperti contohnya film Split, itu kan ada banyak sekali kepribadian ganda yang dimiliki oleh tokoh utamanya. Gitu. Jadi pada saat itu, pas ketika seseorang sedang mengalami kepribadian ganda itu sebenarnya bukan hanya sifatnya saja yang berubah, tapi sudah kepribadiannya berubah, sehingga kepribadian yang lama itu akan dihilangkan atau akan terlupakan gitu. Seperti halnya dalam pengertiannya, gangguan kepribadian ganda merupakan salah satu jenis gangguan mental. Gangguan disosiatif berarti sebuah gangguan kelompok yang ditandai dengan suatu kekacauan atau disosiasi baik dari fungsi identitas, ingatan maupun kesadaran. Individu yang mengalami gangguan ini biasanya akan mengalami kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah ia alami sebelumnya, melupakan identitas dirinya, atau bahkan mereka akan membuat identitas baru. Nah, seperti halnya dalam film Split itu, dia itu tokoh utamanya itu yang memiliki kepribadian banyak, kurang lebih ada 32 kepribadian, tapi yang di dalam film itu hanya 9 kepribadian saja. Nah, yang mana 9 kepribadian itu ia berubah nama, berubah identitas gitu. Jadi seakan-akan kepribadian, bukan seakan-akan, emang kenyataannya kepribadian ganda itu merubah suatu identitas dan merubah kepribadiannya dan melupakan ingatan-ingatan yang dialami sebelumnya. Ketika sudah menjadi identitas yang baru, itu identitas yang lamanya itu sudah tidak dikenal lagi. Itu yang namanya kepribadian. Kemudian menurut Davidson atau menurut Davison dan Neil dalam Fausiah dan Widuri, gangguan disosiatif adalah gangguan yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas. Memori dan kesadarannya, individu itu mengalami gangguan, memperoleh kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting. Nah, di sini juga dijelaskan ya, yang pernah terjadi pada dirinya, melupakan identitas, kemudian membentuk identitas baru. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ya tadi kepribadian ganda itu sudah merubah semuanya, kepribadian, identitas dan juga latar belakangnya gitu. Jadi sudah melupakan semuanya. Jadi kita sudah memulai dengan identitas baru gitu seperti yang dijelaskan tadi. Nah, gitu. Kemudian gangguan disosiatif dibagi atas 4 macam gangguan. Ya, ada 4 macam gangguan. Itu amnesia disosiatif, gangguan identitas disosiatif, fuju disosiatif, dan gangguan depersonalisasi. Itu semua akan kita bahas di sini yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Ya. Jadi pada intinya ya dissociative disorder itu adalah
gangguan mental yang mempengaruhi kepribadian, yang membuat kepribadiannya itu menjadi banyak atau kepribadian ganda gitu ya. Jadi bukannya sifat yang berubah, tapi sampai identitas dan juga kepribadiannya. Sehingga kalau misalkan dalam artian kepribadian ganda itu adalah suatu hal yang ketika ada pada diri seseorang itu yang dilakukannya itu tidak sadar, ya, tidak sadar. Kalau misalkan sifat yang berubah itu masih sadar. Kalau sudah kepribadian ganda itu sudah tak sadar. Tiba-tiba saya sudah berubah identitas, gitu. Jadi melupakan identitas-identitas yang sebelumnya. Ya, jadi seperti itu untuk pengertiannya. Yang selanjutnya mengenai faktor penyebab gangguan disosiatif itu akan dijelaskan oleh teman saya di sini ya. Halo, Aini. Siap. Silakan teman-teman disimak ya. Jadi kita waktunya tidak banyak karena ada sesuatu yang harus dikejar. Ya, kepada ini disilahkan. Oke, tadi banyak sekali ya pengertian apa itu dissociative disorder yang tadi dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari gangguan disosiatif ini. Banyak sekali hal-hal yang menjadikan seseorang itu bisa mengidap gangguan disosiatif. Nah, penyebab paling umum dari gangguan disosiatif ini adalah sebuah trauma atau pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di masa kecilnya. Selain itu juga, kesalahan pola asuh bisa menyebabkan seseorang mengidap gangguan disosiatif. Faktor penyebab gangguan disosiatif juga ditandai dengan kepribadian yang labil. Apa sih kepribadian yang labil itu? Kepribadian yang labil itu adalah kondisi di mana seseorang mudah berubah tentang suatu keadaannya, perasaannya, bahkan jiwanya. Jadi, dia itu cepat berubah gitu tuh. Kemudian juga dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, orang yang mempunyai kepribadian labil ini dinilai kurang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Faktor penyebab gangguan disosiatif selanjutnya juga ada akibat pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini adalah segala bentuk perlakuan tidak menyenangkan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual. Contohnya, bisa berbentuk komentar atau lelucon seksual tentang tubuh seseorang. Faktor penyebab gangguan disosiatif juga bisa diakibatkan akibat kekerasan rumah tangga. Banyak ya kekerasan rumah tangga itu, ada kekerasan fisik seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, bahkan bisa juga memukul. Kemudian ada juga faktor kekerasan dalam rumah tangga. Faktornya psikologis, seperti mengkritik atau merendahkan, bahkan mengurangi kepercayaan diri seseorang. Selain itu, faktor ayah dan ibu bercerai juga bisa gangguan disosiatif pada seseorang. Faktor penyebab gangguan disosiatif ini disebabkan oleh lingkungan yang sering memperlihatkan kekerasan. Jadi, ketika kita berada di lingkungan yang mungkin selalu memperlihatkan kita tentang kekerasan, itu juga bisa menyebabkan faktor dari gangguan disosiatif itu. Mungkin seperti itu aja. Oke, terima kasih ya kepada Aini yang sudah menjelaskan mengenai tema yang selanjutnya. Oke, jadi di sini kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Itu dari Saudari Sulha mengenai macam-macam gangguan disosiatif. Macam-macam gangguan disosiatif. Ya, kepada Saudari Sulha disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suhenda Parawansah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai dissociative identity disorder, yaitu misal ada seseorang yang mengidap DID, terus kemudian kepribadian lain sudah terbentuk. Nah, kemunculan alter ini dipicu oleh apa? Nah,
Kemunculan alter ini biasanya kepribadian lain muncul karena dipicu. Kepribadian lain muncul saat pengidap did ini menghadapi masalah, merasa terancam, atau berada dalam pilihan yang sulit. Nah, dia bisa merasakan panik, migrain, dan rasa cemas. Pertanda akan hadir menguasai dirinya sesuatu yang tak terduga. Kepribadian yang lain itu muncul karena terdapat masalah dalam dirinya. Karena rasa trauma itu kembali menghantui atau kembali terfikirkan olehnya, hingga menyebabkan munculnya alter tersebut. Nah, di dalam dissociative identity disorder terdapat banyak kepribadian dengan kualitas yang jelas berbeda. Disebut sebagai pengganti atau alter. Pengganti ini dapat membawa banyak bentuk dan menampilkan banyak fungsi. Bentuk pertama yaitu child alter, di mana pengidap did ini bisa menjadi anak kecil yang tidak sesuai dengan usia individu saat ini. Dia berperan seperti layaknya seorang anak kecil. Mereka berbicara dan bertindak seperti layaknya anak kecil. Nah, biasanya hal ini dipicu karena trauma masa lalunya. Karena dulu ketika kecil dia mengalami trauma seperti kekerasan dalam keluarga. Bentuk kedua yang sangat sering muncul yaitu kepribadian penyiksa. Pengganti ini mengakibatkan atau memberikan rasa nyeri atau hukuman terhadap perilaku. Ketika alter penyiksa ini muncul, biasanya bisa saja karena ketidaksukaan dari alter lain, alter ini menyiksa diri mereka sendiri gitu. Tanpa mereka sadari, mereka melukai dirinya sendiri, seperti minum obat-obatan dan pengganti penyiksa ini mungkin tertarik atau senang pada perilaku-perilaku yang berbahaya. Tidak hanya melukai orang lain, tetapi mereka juga ketika mereka tidak senang dengan beberapa alter yang ada dalam diri mereka akan menyiksa diri mereka sendiri dengan alter penyiksa ini. Nah, selanjutnya yaitu bentuk ketiga dari pengganti adalah pelindung dan penolong. Nah, yang saya pahami di sini, kepribadian ini berfungsi untuk memberikan nasihat kepada kepribadian yang lain atau untuk menampilkan fungsi kepribadian. Nah, di sini kepribadian penolong dan pelindung ini di mana mereka bisa mengontrol kepribadian yang lain untuk bergantian. Di mana ketika kepribadian lain muncul, mereka bisa mengontrol, menasihati bahwa jangan dulu muncul gitu untuk kepribadian ini. Mengontrol kepribadian yang lain muncul dalam dirinya. Atau mengendalikan pertukaran antara kepribadian satu dengan kepribadian lainnya. Nah, untuk tiga bentuk dissociative identity disorder mungkin itu saja. Ya, oke. Terima kasih kepada Saudari Sulha yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan membuka, ya, karena kita juga bukan membuka sebenarnya, kita sudah ada pertanyaan, ya, sudah ada pertanyaan yang dilontarkan oleh para mahasiswa yang lain. Jadi pertanyaannya itu akan kita jawab dan kita bahas di sini juga, gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari
Saudari Sinta ya? Iya, ini. Dari saudari Sinta. Nah, dari saudari Sinta. Pertanyaannya, apakah di Indonesia pernah ada kasus kepribadian ganda? Jika ada, apakah ada perawatan khusus? Kemudian, misalkan jika ada seorang contohnya cowok yang setiap harinya dia berubah-ubah penampilan, jadi cowok, besoknya jadi cewek, kadang cantik, kadang ganteng, kemudian ketika ia tidur, ia tidak menyadari apakah hal ini termasuk kepribadian ganda. Jika ia termasuk ke dalam kepribadian macam apa? Silahkan dijelaskan. Kemudian cara penyembuhannya. Ya, silahkan Teh Aini untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Sinta. Apakah ada di Indonesia yang mengalami gangguan disosiatif? Kalau untuk di lingkungan saya sendiri, alhamdulillah belum ada yang mempunyai gangguan disosiatif. Namun ketika saya mencari beberapa informasi melalui artikel, saya menemukan cerita tentang, kita sebut aja namanya sebagai mawar. Mawar ini mempunyai 9 kepribadian. Dia tuh kadang berbeda nama, berbeda profesi. Misalkan hari ini dia namanya Mawar, profesinya dia seorang host. Keesokan harinya dia berubah menjadi Melati, yang profesinya sebagai narasumber. Nah, seseorang yang mengidap, yang memiliki kepribadian seperti ini, termasuk ke dalam dissociative identity disorder, atau biasa kita kenal dengan sebutan DID. Nah, kalau misalkan untuk orang yang kepribadian kadang hari ini cowok, besoknya cewek, itu juga bisa termasuk ke dalam gangguan kepribadian dissociative disorder yang disebut juga dengan dissociative identity disorder. Nah, untuk penyembuhannya ini bisa, namun membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Bisa melalui psikiatri, terus juga bisa. Kita nyambung ke pertanyaan Teh Susi ya. Yang apa sih? Penyembuhannya. Penyembuhan apa yang bisa dilakukan untuk orang yang mengidap gangguan disosiatif? Ini ada 3 ya. Ada 3 cara seseorang bisa sembuh dari gangguan disosiatif. Yang pertama itu ada psikoterapi. Untuk terapi ini juga dikenal sebagai terapi wicara. Konseling atau terapi psikososial yang melibatkan diskusi mengenai gangguan dan masalah terkait dengan profesional medis. Jadi bisa menggunakan psikoterapi, cara yang pertamanya. Kemudian cara yang keduanya bisa menggunakan pengobatan. Terkait dengan, meskipun tidak ada obat yang secara khusus mengobati gangguan disosiatif, dokter mungkin bisa meresepkan antidepresan. Nih, dokter bisa memberi obat antidepresan, obat anti cemas, atau obat antipsikotik untuk membantu mengontrol gejala kesehatan mental yang dialami seseorang itu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan dengan terapi keluarga. Terapi keluarga ini membutuhkan kehadiran dan dukungan penuh dari seorang keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan pengidap. Misalkan, si Mawar mempunyai gangguan disosiatif. Kemudian salah satu dari keluarganya atau orang tuanya atau kakaknya, dia dekat dengan orang tuanya, dekat dengan kakaknya. Nah, itu juga bisa membantu, seseorang itu bisa membantu pengidapnya bisa sembuh dari gangguan disosiatif ini, bisa menggunakan dengan terapi keluarga. Mungkin seperti itu aja, ada 3 cara ya. Yang pertama itu ada psikoterapi, yang kedua pengobatan dari dokter, dan yang ketiga bisa menggunakan terapi keluarga. Ya, oke, terima kasih kepada Saudari Aini yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Semoga bisa terjawab ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan saja untuk metode pengobatan pada kepribadian ganda. Ya. Itu udah dijelaskan sebenarnya tadi mengenai psikoterapi. Namun bagaimana sih gitu psikoterapi dalam mengobatinya gitu? Apa sih yang tujuan daripada psikoterapinya ini gitu? Yaitu untuk menyatukan kembali seluruh kepribadian yang terpecah ini gitu. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa psikoterapi itu hanya bersifat membantu penderita untuk memahami kondisi yang dialaminya saja agar ia dapat menghadapi dan mengatasi kondisi tersebut. Nah, kemudian
Psikiater juga dapat melakukan hipnoterapi untuk membantu mengendalikan perilaku yang tidak normal dan membuat psikoterapi lebih efektif. Nah, selain dari psikoterapi, dokter juga dapat memberikan obat antidepresan, obat antipsikotik, kemudian obat penenang untuk mengatasi gejala gangguan mental yang dialami penderita kepribadian ganda. Kemudian, memang dissociative identity ini sebagai pelampiasan atas ketidakberdayaannya di masa lalu atau karena mengalami tindakan kekerasan di masa lalunya. Jadi, pada kesimpulannya, dissociative disorder ini adalah suatu gangguan mental yang dialami oleh penderita kepribadian itu yang memang ia mengalaminya secara tidak sadar gitu. Jadi ketika dia sudah mengalami gangguan itu, maka tidak akan pernah mengingat apapun yang sudah dialami sebelumnya. Jadi ibaratkan sebuah kepribadian ini ketika sudah ada kepada diri kita, itu kita tidak akan pernah mengingat kita yang dulu lagi gitu. Ketika kepribadian yang baru itu ada, kepribadian yang baru muncul itu ada kepada diri kita. Jadi kepribadian kita yang sebelumnya itu sudah tidak kita ingat lagi. Ibaratkan saya sekarang jadi Wahyu. Saya masih mengingat identitas Wahyu, kemudian tujuan hidup dari Wahyu. Kemudian tiba-tiba kepribadian saya berubah. Nah itu bahkan identitas, kemudian nama itu akan berubah sepenuhnya gitu. Berubah namanya menjadi Amar contohnya gitu. Jadi ketika saya sudah menjadi Amar, saya tidak pernah mengingat tujuan hidup ataupun identitas dari Wahyu tersendiri. Jadi seperti itu teman-teman kesimpulan daripada materi pada kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak penjelasan ini, semoga bisa dapat dipahami. Dan saya ucapkan juga kepada dua teman saya di bawah, Aini dan Sulha yang sudah berkenan menemani saya untuk mendiskusikan materi ini. Ya, kita akhiri saja, kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.